Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau melanjutkan pekerjaan aplikasi Trichoderma yang beberapa hari lalu kita unggah. Waktu itu penimbunan plus aplikasi kapur dolomitnya. Dan hari ini kita akan melanjutkan aplikasi agen hayati Trichoderma. Jadi yang sering kita gunakan yang pertama yaitu Trichoji, kemudian yang kedua yang akan kita aplikasikan hari ini merek dagangnya yaitu Putrico. Jadi kandungannya adalah dua-duanya Trichoderma. Yang pertama Trichoderma koningi dan yang kedua Trichoderma harzianum. Sementara yang di Trichoji Trichoderma sp dan Glioclaudium agak ada sedikit perbedaan, namun cara kerja agen hayati Trichoderma ini hampir sama, yaitu sebagai pengendali hayati protektif untuk pencegahan atau pengendalian patogen penyebab penyakit yang merugikan pada tanaman alpukat maupun tanaman yang lain. Jadi Putrico ini akan kita aplikasikan pada tanaman yang usia 1 tahunan, yaitu dengan dosis 100 gram per pohon. Mungkin langsung diaplikasikan, Mas. Ya, cara aplikasinya seperti itu. Kita bikin lubang kecil mengelilingi pangkal batangnya. Jadi Putrico itu bentuknya bubuk atau tepung seperti itu. Kemudian setelah diaplikasi jangan lupa ditutup kembali dengan tanah. Dan selanjutnya kita akan menutupnya dengan mulsa plastik hitam perak yang dilakukan oleh teman saya yang ada di depan kamera. Jadi yang kita butuhkan 2 potongan dan ukurannya sesuai dengan kondisi gundukan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi saya menggunakan yang merek Bell seperti ini karena kualitas terbaik mulsa yang pernah saya pakai yaitu Bell. Ini lumayan cukup awet, kisaran 2 tahunan. Jadi kenapa kita menggunakan mulsa seperti ini? Jadi berdasarkan hasil praktek itu di lapangan ini pengaplikasian agen hayati Trichoderma ini cukup aktif berkembang pada kondisi lingkungan yang stabil. Jadi di dalam mulsa itu lingkungannya lebih stabil dan lebih terkontrol ketimbang tanpa penggunaan mulsa. Jadi sebagai laporan penanganan penyakit mematikan yaitu Phytophthora pada tanaman alpukat, alhamdulillah kita sudah berhasil menyembuhkan dari total 5 batang, yaitu 2 batang yang sembuh permanen dan 1 batang masih menunggu proses terapis penyembuhan. Jadi setidaknya alhamdulillah sejauh ini kita sudah bisa mengendalikan penyakit mematikan alpukat walaupun belum 100%. Jadi caranya kita tetap menggunakan agen hayati seperti yang kita aplikasikan seperti hari ini. Jadi dosis menyesuai anjuran. Jadi kalau merek dagang nanti kawan-kawan tidak usah berpatokan kepada yang saya gunakan karena setiap daerah persediaannya mungkin beda-beda. Yang penting nanti Trichoderma atau jenis-jenis agen hayati yang lainnya itu boleh digunakan. Jadi kalau kimia sejauh ini kita belum satupun produk atau bahan aktif kimia sintetis yang mampu mengatasi
tanaman alpukat yang positif terserang Phytophthora. Kalau musim hujan seperti ini, Provinsi aplikasi Agan Hayatinya kita percepat atau lebih rutin, yaitu sebulan sekali. Dan ketika kondisi cuaca tidak ekstrem lagi, sudah mulai stabil, curah hujan sudah mulai agak kurang, aplikasi bisa kita kurangi atau kita perjarang 2 atau 3 bulan sekali, itu sudah cukup. Yang penting kuncinya rutin. Kemudian mungkin fungsi musa yang lain pada aplikasi Agan Hayati Trichoderma ini, di kebun praktek ini kita tetap menggunakan konvensional, artinya kita tetap menggunakan bahan-bahan kimia, pestisida sintetis kimia pabrikan. Jadi ketika kita aplikasi bahan kimia, nanti sisa cairan yang jatuh ke tanah itu tidak langsung mengenai permukaan tanah yang sudah kita tanamkan Agan Hayati Trichoderma. Jadi insya Allah dia tidak akan mengenai trichoderma dan tidak menyebabkan kematian pada si trichodermanya. Kemudian tahap selanjutnya penimbunan. Untuk penimbunan juga perlu diperhatikan oleh kawan-kawan. Simple, sepele. Usahakan yang dilakukan oleh teman saya. Jadi kita tidak mencangkulnya seperti waktu kita membentuk gundukan yang minggu lalu. Namun kita hanya menarik tanahnya di bagian atas sehingga tidak membentuk semacam lubang yang nantinya akan menyebabkan air hujan bisa menampung di areal perakaran tanaman alpukat. Oke, jelas. Mungkin ini titip salam saya dari jauh kepada teman di Kediri, Pak Anas Padilah. Mudah-mudahan hari ini bisa menyimak video saya. Jadi inilah laporan terbaik saya sampai hari ini, Pak Anas. Silakan nanti diikuti cara pengendalian penyakit mematikan Phytophthora pada tanaman alpukat. Dan selanjutnya jangan lupa dibuat lubang seperti itu yang digunting. Jadi tujuannya adalah untuk sirkulasi udara suhu panas yang ada di dalam mulsa. Cukup 5 sayatan seperti itu. Kemudian nanti juga fungsinya bisa kita gunakan untuk tambahan nutrisi, yaitu lewat pengocoran. Jadi nanti di lubang-lubang yang sudah dibuat itu kita akan masukkan pupuk pengocoran. Namun kalau sudah seusia 13 bulan, mungkin di akhir bulan ini kita sudah menggunakan pupuk tabur di luar areal tajuk tanaman alpukatnya, terkecuali nanti memang ada nutrisi khusus yang kita aplikasikan lewat pengocoran seusia 13 bulan ke atas, yaitu seperti kalsium dan juga POC, kemudian Agan Hayatinya tetap kita melakukan pengocoran lewat tanah. Dan selanjutnya jangan lupa dibuat lubang-lubang seperti itu. Tujuannya adalah untuk membantu serapan air irigasi, kemudian untuk membantu tangkapan air hujan ketika turun. Oke, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang ditayangkan bisa sedikit memberi manfaat kepada kawan-kawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.